Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga hijrah dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda di kesempatan sore hari ini tentu dari Hijrah Radio Batam ya 102,3 FM. Anda yang masih mendengarkan kami lewat jaringan streaming kami di TuneIn Radio Garden dan jaringan streaming lainnya. Dan Anda yang masih mendengarkan kami lewat live juga di TikTok, silakan saja Anda bisa live langsung di TikTok kami di Hijrah Radio Batam. Baik keluarga hijrah, seperti kemarin promo yang kita sudah informasikan kepada Anda semuanya, keluarga hijrah dimanapun Anda berada, bahwa sore hari ini kita kedatangan tamu ya, beliau teman kita ada Adi Arfan Manaf Asidik ya, beliau adalah juara Hafiz Indonesia ketiga, ini asal dari Batam ya. Kita akan ngobrol seputar perjalanan Arfan sampai ke HI 2024. Jadi kok bisa sampai ke 3 besar Hafiz Indonesia, ini ceritanya gimana nanti kita akan bahas. Ini ada orang tua beliau juga dan juga ada Gus Agung ya dari Mahat Daar Al-Faqih Batam. Assalamualaikum semuanya. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Arfan ya. Baik, Arfan gimana kabarnya sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Baik, selain ada Arfan, ada juga ini orang tua dari Arfan juga, ada Ade Altika Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada Gus Agung, ini dari Mahat Dar Al-Faqih. Assalamualaikum Gus. Saya panggil Gus atau Mas Agung? Gus saja, Gus Agung ya. Baik, mungkin bisa diceritakan ini nanti bagaimana ini seorang Arfan ini bisa sampai ke Hafiz Indonesia untuk 3 besar ini. Mungkin bisa diceritakan awal-awalnya gimana kok bisa sampai mendaftar ke sana ini? Ya, untuk pertama kali tahu ada audisi Hafiz Indonesia itu dari sosial medianya. Jadi coba untuk registrasi Arfan gitu, karena salah satu persyaratannya itu ada hafalan minimal 3 juz. Hafalan minimal 3 juz ya. Oke. Sementara Arfan waktu itu untuk mendaftar awal-awal udah sampai berapa juz nih? Alhamdulillah Arfan udah di 5 juz. Oh, udah di 5 juz ya, alhamdulillah ya. Di OTW apa? OTW Sekarang 10 juz. Oh, sekarang OTW 10 juz ya, Masya Allah. Udah OTW 10 juz. Terus gimana? Ya, dari situ kita coba upload berkas-berkas Arfan, karena yang diminta itu kalau nggak salah 5 menit itu untuk bacakan surat terbaik hafalannya Arfan gitu. Nah, dari situ nanti akan ditelepon langsung oleh pihak RCTI-nya gitu. Ditelepon langsung, ditanya-tanyain perihal hafalannya. Dari hafalan 5 juz itu akan ditanyain di tes langsung. Nah, setelah lolos nanti akan dihubungi untuk lanjutkan ke tahap Zoom. Tahap Zoom ya. Iya, Zoom. Tahap Zoom berarti untuk semua peserta yang lolos ya, atau gimana ini? Betul, Oke. untuk semua peserta yang lolos. Oke, ini berarti dari dari awal memberikan berkas ke TV, pihak TV. Ini butuh waktu berapa ini untuk menunggu sampai ada pengumuman itu? Kira-kira kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Oke, dan ini tesnya di Sebulan. Jakarta. Sebulan ya. Oke, berarti dari pihak sana berarti menghubungi Arfan langsung atau gimana ini? Iya, langsung, karena kita sertakan nomor yang dapat dihubungi. Oh gitu ya, berarti langsung menghubungi Arfan langsung, berarti Arfan langsung ke Jakarta ya. Sebelum setelah video itu baru ada tahap selanjutnya, itu syuting VT profile dulu. Oh, ada VT profile juga ya. Oke, VT profile ini berarti apa nih? Di promosi Taman gitu ya? Rusa, masjid, sekolah SD. Sekolah SD-nya untuk hari Rabu. Masjid Tanja hari sore. Sore. Gitu. Kalau Jadi ada Taman perwakilan Rusa, dari ikon-ikon Batam. Taman Rusa juga kami divideokan membaca surat Apa tuh? Al-Mujadalah. Oke, masih ingat nggak Van waktu awal-awal VT pertama itu kayak mana ini? Apa namanya? Ngomongnya kayak mana ini, Van? VT pertama awal promonya kayak mana itu? Sebelum diberangkatkan ke Jakarta. Iya. Promonya kayak mana ini?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Saya Arfan. Arfan Manaf Sidik. Saya Usia usia 7 tahun. 6 tahun saat itu. 7 tahun. Kemarin 6 6 tahun. tahun. 6 tahun. Hafalannya Awalnya kemarin 5 juz. 5 juz. Berasal dari Batam. iya Batam. Batam. Kami kan sengaja dilahirkan tahun 2017. Iya, betul. Arfan ya. Apa namanya ini sebagai awal-awal dapat dari RCTI informasi harus datang ke Jakarta untuk karantina. Ini gimana ini persiapan itu semua ini? Sudah disiapkan dari routing TV Rafael sudah selesai. Terus lalu tim TV mengabarkan jadwal berangkat ke Jakarta gitu. Nah dari situ langsung dikirimkan tiket, udah disediakan sama RCTI segala macam, transportasi, akomodasi, kita langsung berangkat dari bandara langsung ke karantina. Ini memang Arfan sendirian atau harus ditemani sama orang tua? Harus ada pendamping. Oh harus ada pendamping ya. Oh ini waktu itu ada berapa peserta ini untuk HHI Indonesia ini? Untuk tahun 2024 kemarin ada di 24 peserta. 24 peserta dan ini Arfan ini satu-satunya dari Akhir Batam. 2023 juga Desember pergi. Iya betul, perginya Desember. Oh Desember ya, Desember 2023 ya. Oke, dan ini perwakilan dari Batam, Kepri ada itu waktu itu atau gimana ini? Untuk Arfan Batam itu hanya Arfan satu-satunya. Oh gitu, dari sekaligus Kepri ya, Masya Allah. Baik, ini kalau bisa dibilang ini pembelajaran. Ini pembelajaran apa yang bisa diraih selama masa karantina kemarin ini? Kalau untuk dari pembelajaran itu banyak banget ya. Karena kita diajarkan bagaimana cara benar membaca Al-Quran, benar membaca Al-Quran dari ilmu tajwid, makrojul huruf, sifatul huruf. Dan menghadapi Arfan yang tadinya nggak bisa berdiri di atas panggung gitu, sekarang bisa pede dan bisa fokus, lebih ke situ. Oke, berarti Arfan sekarang ini ya pede banget ya? Kebangetan ya, pede. Kok pede? Pede banget. Oh, Masya Allah. Latih Arfan itu hanya membaca saja, membaca Quran, membaca Al-Quran dengan hafalannya. Tapi wallahu alam ternyata ketika penampilan di awal itu Arfan dengan spontannya, kita nggak ada briefing, nggak ada latihan, tiba-tiba ada prolognya di awal, ngucapin salam, terus memperkenalkan diri. Padahal itu nggak ada di latihan waktu kita prepare sebelum anaknya tuh. Ya itu salah satu mungkin efek dari penampilan di Habis RCTI itu, ya lebih bisa menguapkan dirinya ya. Okay. Baik keluarga Hijrah, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami lewat Tune In Radio Garda dan juga Hijrah Radio Batam, Anda bisa tanya langsung juga ya di WhatsApp kita di 0811 775 1023 atau di nomor telepon yang lain juga bisa di GSM online 0811 703 1023 ya. Dan saya Tom Himan tidak sendirian, ada Ustadz Hardiansyah Kasim di sini ya. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Baik, Ustadz nanti juga bisa tanya-tanya seputar apapun itu ya di sore hari ini, Ustadz. Baik, untuk Anda keluarga Hijrah, saya ke pertanyaan yang lain juga ya. Ini pendidikan ini memang sangat penting ya untuk anak-anak terutama memilih sekolah bagi anak. Nah ini pendidikan bagi anak ini menurut orang tua sendiri gimana? Menurut Anda gimana ini? Untuk Irfan sendiri gimana ini? Untuk Arfan, pastinya pendidikan akademi ataupun Al-Qurannya harus seimbang. Bahkan saya sendiri yang tadinya sebelumnya Arfan itu kelas 1 itu sekolah di negeri. Oh, dulu di negeri juga ya? Sempat kelas 1 itu Arfan di negeri. Sepulang dari Hafiz, saya pindahkan langsung Arfan ke yayasan beliau, yaitu Dar Al-Faqih. Karena saya pengen Arfan lebih menguasai ilmu-ilmu dari hafalan kemampuan yang dia punya gitu. Karena kalau menurut saya untuk Arfan sekolah di negeri kan gak ada spesialis khusus untuk belajar
di Al-Qur'an gitu. Oke. Jadi saya tempatkan langsung di tempat yang lebih paham. Oke, berarti ini termasuk pola belajar juga ya. Ini pola belajar yang diajarkan Arfan untuk menghafal Al-Quran. Ini kalau dari Anda sendiri gimana ini? Kalau Arfan sendiri alhamdulillah dari kecil situ udah dibiasakan untuk mendengarkan murotalan. Oh, murotal dari usia berapa ini kalau Arfan ini? Kalau untuk Arfan sendiri itu dari bayi udah diperdengarkan murotalan dari speaker Bluetooth. Tapi untuk benar-benar fokus itu di usia 4 tahun. 4 tahun ya. Ini 4 tahun udah mulai kelihatan ya bibit-bibitnya ya. Betul. Oke, Bahkan Masya Allah. tahu letak surat tanpa ada huruf-huruf kayak misalkan A, B, C. Jadi benar full huruf hijaiyah gitu. Oh, awal-awal emang huruf hijayah ya yang Ya, diajarkan ya. Oke, dan murotal ini semuanya murotal tetap didengarkan ya. Betul. Baik. Baik keluarga Hijrah, Anda yang ingin bertanya juga bisa sekali lagi 0811 775 1023, di WhatsApp juga bisa ya di 0811 703 1023, 0811 775 1023. Nah, ini kalau ngomongin sifat Arfan sendiri ini, kalau orang tua kan lebih paham ya sifat Arfan ya. Ini gimana ini sifat Arfan sebenarnya ini? Sifat Arfan itu ceria ya, Oh, bahkan orangnya ceria. keceriaan. Terus jadi karena Arfan tuh murotal bisa sembari ngapain, misalkan sembari ngegambar gitu, sembari bermain tuh selalu ada murotalan gitu. Oke, ini berarti sekarang udah kelas berapa Irfan? Arfan kelas 2. Arfan kelas Kok 2. Irfan? Arfan kan? Kelas 2 lah, kelas 2. Setelah Arfan kelas 2 ya sekarang ya. Oke, kelas 2 di salah satu mahat ya. Yang Iya, ada iya. di Batam. Nah, ini kalau kita ngomongin mahat sendiri di di tempat sekolah mengajar, ini yang diajarkan apa ini untuk anak-anak ini? Untuk Baik. awal-awal. Pada prinsipnya saya itu untuk berkecimpung di dunia perhafiz cilikan, Hafiz RCT itu sudah memang dari 2019. Ketika saya masih 2019 kuliah ya. di Yogyakarta pada saat itu. Oh, Jogja ya. Kemudian pada akhirnya hijrah ke Batam, kemudian mendirikan salah satu lembaga pendidikan yang itu memang di semua kalangan dan semua program, yang termasuk salah satunya adalah program untuk kaderisasi para santri hafiz cilik begitu. Kita ada program Rotaba, kemudian ada sekolah tahfiz yang Arfani salah satu mengikutinya dari program kami yaitu sekolah tahfiz. Jadi untuk sekolahnya ada, tapi untuk penguatan dari materinya adalah Al-Qur'annya. Al-Qur'annya dari tahsin tahfiznya, kemudian ilmu-ilmu cabangnya seperti tajwid dan lain sebagainya, itu kita lebih penekanan di situ untuk pelajaran utamanya. Oke. Nah, maka dari situ kita memang di Batam memang fokus untuk pengembangan Al-Qur'an. Yang pada prinsipnya seperti demikian yang kami sampaikan. Di sisi lain karena memang saya pribadi juga dari bagian penyusun kurikulum dari TPQ se-Kota Batam. Begitu. Jadi memang fokusnya di dunia pendidikan. Oh, fokus di dunia pendidikan. Pendidikan Al-Quran Dan sampai sekarang ini ada berapa siswa yang tergabung di Untuk sampai detik ini alhamdulillah sudah kurang lebih 150 lebih 150 santri. lebih ya? Namun sifatnya santri kalong ya. Santri kalong Jadi maksudnya? karena Dar Al-Faq ini banyak program, ada pondok benar. pesantren, ada program yang selain pondok pesantren itu ada lebih banyak lagi yang mereka itu dari program selain pondok pesantren itu santri kalong. Kami sebutnya santri kalong itu maksudnya pulang pergi. Oh, Ya, jadi hanya di beberapa waktu selesai pendidikan ya pulang, termasuk salah satunya adalah sekolah maupun dari madrasah Quran, Protaba dan sebagainya. Itu santri kalongnya lebih mendominasi yaitu kurang lebih 150. Adapun yang 150. mukim kurang lebih 13. 13 ya. Dan itu semua dari Kepulauan Riau atau ada yang dari luar daerah atau gimana? Sampai saat ini hanya dari Kepulauan Riau. Oke. Belum ada. Dan ini yang kemarin ikut di Hafiz Indonesia ini cuma Arfan atau memang ada yang lainnya yang ikut? Jadi kami komitmen setiap tahun kita memberangkatkan anak. Oh, memberangkatkan Namun anak ya pada prinsipnya ya semua kan rezeki. Iya benar. Ya, pada rezeki pada tahun 2019 rezekinya di Jogja ada anak yang kita bawa masuk kurang lebih 10 besar pada saat itu. Ketika di Batam 2 tahun di Batam, tahun pertama kami memberangkatkan 2, tapi
mentok sampai audisi saja. Hmm. Nah, terus kemudian pada tahunnya Arfan ini ya alhamdulillah sampai kemudian masuk bahkan menjuarai di Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia juara 3 dan itu menjadi prestasi terbaik Kota Batam bahkan Kepri. Masya Karena Allah. Kepri itu pertama dan satu-satunya di Kepri untuk Oke. santri penghafal Quran cilik. Oke, ini berarti dari Mahat sendiri sudah berapa kali memberangkatkan ke Hafiz Indonesia? 2 tahun karena 2 untuk tahun ini, Mahatnya kan baru berusia belum 1 tahun. Ya, benar. Kalau saya sendirinya kurang lebih sudah 2 tahun. Oke, Masya Tahun Allah. pertama sudah memberangkatkan, tahun kedua baru lahirlah si Arfan ini. Oke. Ya, Nah ini kan sekarang kan Arfan kan udah juara Hafiz ketiga ya, Hafiz ketiga Indonesia ya. Nah ini dari Mahat sendiri apa next yang akan diberikan oleh Arfan atau mungkin ada nggak mungkin ide-ide lainnya gitu? Yang pasti Arfan ini adalah sebuah aset ya, Ustadz ya, bahwa Arfan ini adalah satu kebanggaan untuk Batam, Kepri. Kami prinsipnya pada saat ini adalah membesarkan nama Arfan. Tujuannya bukan hanya sekedar agar Arfan kemudian dikenal dan sebagainya, tidak hanya itu saja. Namun ini menjadi salah satu inspirasi kebaikan agar di next tahun depan ada Arfan-Arfan berikutnya. Masya Bukan Allah. hanya sekedar untuk mengikuti ajang Hafiz RCTI saja, tapi menjadikan satu satu tren kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam mencintai Al-Quran, menghafalnya, kemudian membacanya sampai kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sedini mungkin. Ya, mulai dari sedini mungkin. Ya, sedangkan apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami, bahwa pendidikan awal dari apapun adalah Al-Quran. Al-Quran sebelum apapun. Kalau Al-Quran sudah kemudian menjadi satu kehidupan bagi seorang anak sedini mungkin, maka itu akan menjadi sebuah magnet kebaikan yang lainnya. Insya Allah ya ke depan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan akhlak-akhlak yang baik itu akan menempel kepada jiwa si anak ketika diawali apapun itu dengan Al-Quran. Masya Allah. Maka kami sangat luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada komitmen Bia yang senantiasa menjaga anaknya dari pengaruh di luar, sehingga dari kecil pun, dari bayi sudah didekatkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah ini kalau kita ngomongin pengaruh ya, ini kan media kan sekarang banyak ya. Apalagi kita kan di perbatasan nih, Bu perbatasan, banyak TV, banyak radio, macam-macam. Nah ini kalau untuk Irfan sendiri, kalau di rumah ini gimana ini? Media yang pas untuk Irfan apa sebenarnya? Kalau untuk media yang pas itu pasti audio, dari audio. Audio aja ya. Audio sembari lihat Al-Qur'annya langsung gitu. Karena Arfan sendiri selain ngafalin ayatnya juga kita sama-sama murojaah tentang terjemahannya. Murojaah berarti setiap hari murojaah ya. Iya, always setiap hari buat Oke. menghafal. Nah, ini kan sekarang kan udah jadi juara 3 Hafiz Indonesia. Ini berarti otomatis berarti jadi alumni ya. Iya, betul. Alumni ya. Alumni berarti kalau udah jadi alumni berarti nggak bisa ikutan lagi untuk Hafiz-Hafiz selanjutnya atau Nggak gimana bisa, nih? paling menjadi kori tamu. Oh, kori tamu, Masya Allah. Kalau kori tamu di beberapa tempat boleh ya berarti ya? Boleh. Oke. Nah ini berarti kalau untuk Arfan sendiri, next kalau ada lomba-lomba selain Hafiz, gimana ini? Boleh, kemarin terakhir di Daar pemenang azan terbaik. Di Daar, di yayasan. Di Hasan ya, azan terbaik Azan ya. terfavorit. Terfavorit ya, Masya Allah. Ini Arfan, kalau saya lihat di ada TikTok, ada YouTube juga ya, Iya, Arfan TikTok ya. ada, YouTube ada, Instagram ada. IG. IG ada juga ya. Nah ini kan tentang murojaah sendiri kan, kadang saya lihat kadang di jembatan 6 di mana tempat ini kadang ada azan juga, ada murojaah. Ini kalau Arfan sendiri murojaah dimanapun atau di mana ini? Dimanapun. Dimanapun ya, tetap ya. Ini tergantung mood Arfan. Iya. Tergantung mood Arfan ya. Oke, baik Ustadz, ada yang tanyain lagi Ustadz mengenai Arfan Ustadz? Arfan ditanya. Iya. Arfan ditanya. Baik, untuk Anda keluarga hijrah yang nak bertanya juga bisa sekali lagi ya 0811 775 1023 atau di 0811 703 1023. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, pastikan di Hijrah Radio Batam.
102,3 FM Hijrah Radio Batam. Anda masih mendengarkan talkshow spesial kami ya di kesempatan sore hari ini Keluarga Hijrah. Ini bersama juara 3 Hafiz Indonesia, ada Arfan Manaf Al-Sidik ya, dan juga ada orang tua Arfan, Ade Altika Sari, dan juga Gus Agung dari Mahat Dar Al-Faqih Batam. Nah ini saya ke orang tua dari Manaf sendiri. Ini jelas ya kalau program Hafiz Indonesia ini, nama Arfan ini membanggakan Kota Batam pada khususnya, dan ini adalah proses menuju yang lebih baik bagi Arfan ke depan ya. Ini kalau tadinya Arfan orang nggak kenal, sekarang jadi terkenal ya, benar ya. Ini kalau ke depannya kayak mana ini? Kedepannya pastinya tetap murojaah, tetap ngapalin Al-Quran. Belajar gitu. ya. Tetap harus Tetap harus belajar. Harus Oke. Kalau Arfan cita-citanya jadi apa nih, Van? Ustadz pemasak, dokter, ustadz pemasak. Udah 3 aja. Lagi ya, lagi. Lagi apanya nih? cita-citanya. Udah. Udah. Baik, untuk hadiah sendiri kemarin dari Hafiz Indonesia apa nih? Paket Iya, ada 2 paket umroh. Udah paket umroh uang. ya? Iya. 2 paket umroh dengan uang, karena Arfan salah satu pemenang kategori Aqua. Aqua itu adalah hafalan terkuat, mendapatkan uang sebesar 10 juta. Dan uang hadiah lainnya ya, sebagai juara 3 ada 50 juta rupiah. Oh, 50 juta ya, dan ini untuk masa depan ya, untuk tabungan masa depan Arfan sendiri. Kalau umroh memang udah umroh semuanya atau gimana nih? Udah di umroh? Udah umroh kemarin di Agustus awal. Sama-sama Arfan ya. Betul. Masya Allah ya. Enak ke apa namanya, umroh kemarin gimana ini? Gimana, Dek? Aku senang karena rindu suaranya. Yalla yalla haja haja. Iya, tarik. Ya ini kalau apa namanya, membaca hafalan, kalau sebagai orang tua gimana, kalau Arfan sendiri gimana ini? Ada reward yang diberikan atau gimana ini? Kalau untuk riwayat sih siapa sih nggak mau punya anak penghafal Quran ya? Tapi kalau untuk dari garis keluarga saya sendiri sih belum. Tapi saya sendiri bertekad kalau saya nggak bisa jadi penghafal Al-Quran udah harus lahir dari saya. Oke. Tapi kadang ada malas-malasnya apa seorang Arfan sendiri gimana ini? Kalau untuk malas itu pasti ada, cuman kan balik lagi gimana kita ngelawan rasa malas. Karena kalau ketika udah awal-awal itu pasti rasa malas itu pasti ada gitu. Cuman ketika udah terbiasa, jadikan hafalan itu murojaah itu bukan sebagai kewajiban tapi kebutuhan. Gitu. Kebutuhan. Jadi kita butuh murojaah supaya hafalan itu terjaga. Oke. Tapi kalau untuk Arfan sendiri setiap hari, everyday, bangun pagi, subuhan, terus aktivitas lainnya? Murojaah juga. Karena bangun pagi, saya sendiri membiasakan Arfan itu sholat berjamaah. Jadi dari jam 4.20 udah saya bangunkan untuk siap-siap sholat subuh. Setelah pulang sholat subuh itu kita murojaah bersama. Dari situ baru sarapan gitu, terus siap-siap untuk berangkat sekolah. Oke. Tapi kalau untuk sekolah sama tempat tinggal masih jauh atau gimana? Atau memang gimana ini? Enggak, masih bisa dijangkau naik motor. Alhamdulillah 10 menit nyampe. Tetap diantar ya. Betul. Untuk Arfan ya. Baik, Arfan sekarang udah juara 3 di Hafiz Indonesia. Nah, untuk ngomongin masa depan Arfan sendiri, gimana ini, Ibu? Untuk masa depan sendiri, balik lagi sebagai penghafal Quran. Karena seperti yang Ustadz katakan, ketika udah menguasai Al-Quran, insya Allah kita mau apapun dunia itu bisa kita genggam. Insya Allah ya. Jadi untuk Arfan setiap hari murojaah. Nah ini kalau untuk sosialisasi sendiri ya, untuk teman-teman kan kadang anak-anak kan butuh bermain juga ya. Ini gimana kalau untuk seorang Arfan ya? Kalau untuk bermain pasti bermain ya bareng-bareng teman-teman di sekolahnya. Karena kalau untuk udah pulang ke rumah kan nggak ada waktu main. Beratnya karena udah dari jam 8 sampai jam 1 full di sekolah. Terus balik lagi istirahat, tidur siang, sholat asar di masjid, terus baru berangkat lagi untuk
Al-Quran, hafalan Quran di mahatnya Ustadz. Oke. Balik-balik lagi malam, paling istirahat atau murojaah bareng beberapa halaman sebelum Oke. tidur. Ini berarti kalau waktu liburan pas tidak sekolah 2 lembar. Iya 2 lembar. 2 lembar ya tetap ya. Kalau waktu liburan sendiri tidak sekolah gimana ini? Tetap aja diajak pergi ke tempat lain atau gimana ini? Paling jogging karena kita terdekat di MTC, jogging di MTC, Oh, dekat-dekat gitu. MTC Atau ke ternyata. alun-alun gitu. Tapi tetap bawa headphone-nya Arfan. Baik Ustaz, ada yang tanyain Ustaz ke Arfan bagaimana Ustaz? Ayo Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Arfan hari ini ya? Alhamdulillah. 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 Baik. Udah makan belum? Udah. Udah ya. Masya Allah. Ini Pak Tommy luar biasa ya. Arfan ini memberikan kita ya inspirasi tentunya ya. Dan satu yang menarik tadi perkataan dari Gus Agung tadi ya, beliau mengatakan bahwa ya salah satu tujuan beliau ini bukan hanya menyiapkan anak-anak Islam yang hafalan Al-Quran bukan hanya untuk dilombakan, tapi memang ingin menumbuhkan satu budaya yang baru, yakni bagaimana supaya anak-anak Islam khususnya di Batam ya, yang kita ketahui sendiri pergaulannya yang luar biasa ini, supaya tumbuh rasa cinta mereka terhadap Islam khususnya kepada Al-Quran. Luar biasa sekali. Dan tentu ya pasti kepada orang tuanya Arfan juga, Masya Allah luar biasa ya. Kita kalau nggak salah itu dulu Batam pernah punya juga ya, namanya Hasbi. Betul. Muhammad Hasbi Asidik juga belakangnya. Asli 7 besar ya. Iya. Ini jangan-jangan saudara nggak ya? Oh, Bukan? enggak. Mungkin dapat dipercaya ya. Oh, ya, Masya Allah. Ini Arfan, siapa nama lengkapnya? Manaf Arfan? Asidik. Arfan Manaf Asidik artinya anak yang cerdas yang bisa dapat dipercaya. Masya Allah. Amin. Cerdas. Amin ya Allah. Kemudian Hasbi pun namanya Muhammad Hasbi Asidik juga. Masya Allah. Jadi sama belakangnya dengan nama Arfan. Nah betul. Alhamdulillah Arfan ini mendapatkan juara 3 ya. Masya Allah mendapatkan juara 3. Ini kami pun kemarin sempat searching juga tentang Arfan, luar biasa ya, di Hafiz Indonesia, bertemu dengan para penghafal Al-Quran dan juga bertemu dengan para penilai juri yang memang benar-benar kelas internasional ya. Dan Indonesia namun ya subhanallah ada siapa aja kemarin jurinya, ada Ustadz Ahmad Jabir ya. Iya, ada Syekh Ahmad Jabir, Syekh Hussein. Nah. Jurinya ada Abi Amin. ada macam ada juri tamu, ada juri beneran. Ada juri beneran. Kalau jari habis Indonesia yang dulu Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir rahimahullah. Sekarang udah wafat. Sekarang karena bila Syekh Hussein Jabir, Abi Amir, Faisofat. Terus Kak Nabila, Ustazah Nabila. Udah. Juri tamunya lagi. Siapa Denis. Ada lagi yang dilahirkannya di Mekah. Adanya Syekh Riyad. Oh, Syekh Riyad. Ustadz Kafir. Tahu nggak syariat itu siapa? Nggak tahu siapa itu Arfan. Yang bisa tes kami sambung ayat. Oh, itu sambung ayat ya. Syekh Riyad namanya ya. Riyad. Masya Allah, barakallah fiik. Ini luar biasa ya Pak Tommy dan juga seluruh pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti kalau Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mereka belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sini ada Arfan yang belajar, juga ada Gus Agung, ada Minya Arfan tadi. Ini bukti ya, jadi Al-Quran itu memang benar-benar memuliakan. Ya. Tadi kita dengar cerita tadi dari Pak Tommy sama Arfan. Arfan diberangkatkan umroh, kemudian mendapatkan duit ya, tentunya hadiah 10 juta, 50 juta ini subhanallah ya.
ini hadiah yang sangat banyak ya. Ini apa namanya membuat kita ada orang mengatakan kalau ngapain sih hafal Al-Quran gitu ya, gak ada keuntungannya, capek malah nih ngabisin waktu gitu ya. Tapi ternyata ini dibuktikan dengan teman-teman kita seperti Arfan yang mereka bisa membuktikan bahwa ternyata Al-Quran itu tentu keuntungan akhiratnya pasti ya. Namun keuntungannya dunia juga ada insya Allah. Jadi teman-teman yang di rumah semangat juga ya seperti Arfan, supaya seperti tadi kata Gus Agung tadi atau Ustadz Agung tadi ya, hafizahullah, ya, kalau apa namanya membaca Al-Quran ini keuntungannya besar dan juga bisa menjadi budaya yang baik tentunya untuk menyebarkan menyebarkan dakwah Islam. Nah tadi kata Pak Tommy kita mungkin sekalian tes, boleh ya kita tes. Tapi kalau apa tuh? Arfan kalau di asrama sama di Asmara. Bukan di karantina. waktu di karantina sama di rumah enak di mana ini, Arfan? Karantina. Oh, karantina. Di- Kenapa enak di karantina? Soalnya di karantina ada kelasnya. Kalau setiap malam sebelum besok berangkat ke Hafiz Indonesia, kita murojaah bersama-sama dulu misal. Jadi kalau besok kami dibangunkan untuk sholat subuh, Haji murojaah bersama, mandi, sarapan. Terus itu kalau waktunya sudah jam 7, akhirnya kita berangkat ke MNC TV. Ini jaraknya memang nggak terlalu jauh ya Bu ya. Jauh, ya, betul. Oke. Baik, Ustadz Yuk ada segera mampir ke MNC TV Jakarta Barat. Yuk. Allah, jadi anak Jakbar. Bukan anak Jaksel ya, insyaallah. Barakallahu fiik ya Arfan. Ya, kalau nggak salah juga kemarin yang masuk terakhir itu Arfan yang hafalannya paling banyak ya Betul. dari yang ya. sisa peserta itu Pak Tommy, Arfan yang hafalannya paling banyak Ya, ya. Masya untuk yang Allah. lainnya itu di 3 dan 4 juz. Iya, qadarullah. Iya, dan paling kecil ya, Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Ya ini sebelum kita ke tes, kami mungkin pengen nanya-nanya dulu sedikit ya, sama khususnya sama uminya Arfan. Apa namanya? Dulu kan pernah juga ada tuh ada Musa dulu ya, Musa Betul, Habis yang masih Indonesia. usia kecil. Itu pernah juga ke Batam ya, Musa dari Bangka, dari Lampung atau Bangka itu ya. Itu kan uminya pernah cerita itu kalau apa namanya? Kalau dia setiap sebelum subuh tuh udah bangun, itu kan habis itu mungkin pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaan Pak Tommy tadi. Kemudian dia nyaris tidak memiliki waktu bermain. Nah, ya gimana caranya supaya memberikan motivasi pada teman-teman yang di rumah, khususnya kalau Arfan ini kan masuk apa nih gen alpha orang bilang sekarang ya, gen alpha nih yang sudah ya zaman sekarang kita tahu sendiri lah ya, gadget dan seterusnya, pergaulan. Nah, gimana nih mengatur waktunya Arfan dari bangun tidur sampai kembali, apalagi atau ada motivasi-motivasi tersendiri dari Kalau untuk mengatur itu kembali lagi kepada konsistensi gitu ya. Dari awal pertama itu pasti rasa malas itu mendominasi. Cuman bagaimana kita lawan rasa malas itu supaya benar-benar basicnya kita benar-benar butuh dengan murojaah, menjaga hafalan kita benar-benar supaya kita hafal gitu. Jangan sampai apa yang kita hafal karena waktunya terkuras kita akhirnya lupa gitu. Jadi kan murojaah itu sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Baik, Masya Allah, kebutuhan ya. Iya. Baik. Nah sekarang boleh kita tes Arfannya ya, Gus, Boleh. Eh. Insyaallah. Siap nggak dites? Insya Allah siap. Insya Allah siap, Masya Allah. Arfan udah OTW ya, on the way 10 juz ya Arfan ya, 10 Masya Allah, barakallahu fiik. Arfan Ustadz boleh tes ya, udah Insya Allah udah siap Arfan ya. Terus ditanya macam-macam apa Oh, ceritanya. siap, Masya Allah. Kalau gini nih jadi senang Ustadz ini karena nggak susah nanyanya, tinggal nanya aja jadi. Sabar bang. Baik. Arfan, kita sambung ayat Arfan ya. Semua
Sambung ayat. Iya, sambung ayat. Nanti Ustadz coba bacakan surat atau ayat Beberapa- nanti di Arfan sambung. Tapi terserah Ustadz ya. Oh, toib. Siap. Ya. Tapi Arfan jangan terserah jawabnya ya. Jangan dong. Harus benar Tapi yang jawab. hafalin aja ya. Oke, Bukan yang siap. Arfan tidak hafal. Iya, insya Hafalin Allah. aja ya. Oke, baik Arfan, siap. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Soal kedua. Baik, soal kedua. Soal kedua, baik. Soal kedua ya. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأما من تصدى. Soal ketiga. Soal ketiga, baik. Saya barakallahu fiik Arfan ya. Ini Ustadz mau tes satu surat yang juz 29. Kalau kata teman-teman di rumah nih katanya suratnya ini susah katanya. Coba ya kita tes Arfan ya. Iya, katanya suratnya nih banyak mirip-miripnya katanya. Coba kita tes Arfan ya. Semoga dengan Arfan, kalau Arfan bisa, semoga teman-teman di rumah juga jadi semangat ini untuk menghafal. Itu jasa empat Apa soal tuh? ya, 4 soal. Oh, toib. Baik. Segmen pertama 4 soal ya. Nanti segmen kedua 10 soal. Siap. Siap Arfan ya? Insya Allah siap. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Soal kedua. Soal kedua. Baik. Tadi 4 ya, sekarang soal terakhir ya Arfan ya. Tadi surat apa tadi yang kita baca tadi? Terakhir tadi. Yang terakhir surat? Yang pertanyaan ketiga surat? Yang pertanyaan. Surat apa tadi itu? Yang Pertanyaan ketiga. Ya, itu yang surat apa? wailun yawma idzil lil mukatsibin. Al-Mursalat. Al-Mursalat. Artinya Masya apa? Allah. Ar-Mursalat artinya? Malaikat-malaikat yang diutus. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Biasa Arfan ya. Soal keempat ya Arfan ya. Soal selanjutnya. Kata Pak Tommy, soal selanjutnya. Baik. Baik. وأنه كان رجال
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ustadz selesaikan ya biar Arfan lanjut ya. Ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Udah. Lanjut lagi udah. Udah. Ada baik, barakallahu fiik Arfan, masya Allah ya. Baik, ada Pak Jimmy dari Pak Tommy lagi, masya Allah ya. Ya, ini tadi sambung ayat ya, coba ngetes ya untuk Arfan sendiri. Kok lucu? Ya, ini kalau dari Gus Agung sendiri kan sekarang kan banyak sekolah-sekolah mahat. Nah, ini kalau dari harapan dari lulusan di mahat sendiri gimana ini untuk mereka ini? Jadi kalau kami Fakih itu memiliki visi pencetak ulama masa depan. Kami berkomitmen bahwa lulusan kami di Darul Fakih ini di masa yang akan datang menjadi sesosok ulama, guru, kemudian asatid yang kemudian membimbing para umat ataupun masyarakat di tempatnya masing-masing begitu. Sehingga apa yang kami kemudian laksanakan pendidikan di ma'had kami, maka kami berikan ilmu-ilmu, materi-materi pelajaran muatan yang memang dibutuhkan para ulama-ulama yang akan meneruskan perjuangan Islam. Maka dari itu, dari beberapa materi yang kita siapkan sedini mungkin, jadi karena kami pencetak ulama masa depan, artinya kita menyiapkan sedini mungkin. Jadi sejak dini mungkin kita menyiapkan para ulama masa depan, sehingga ini memang menjadi fokus kita dalam pendidikan kami. Di antaranya satu, Al-Quran itu harus hafal. Jadi Al-Quran hafal dalam keadaan yang memang bacaan fasih. Tidak hanya sekedar hafal, tapi bacaannya amburadul. Karena memang ketika kami datang ke Batam ini, salah satu fenomena yang kami dapatkan adalah menghafal Quran itu menjadi sebuah perlombaan ya, istilahnya orang semua menghafal Quran di mana tempat ada rumah tahfidz dan sebagainya. Tapi ketika kami menjumpai bagaimana anak santrinya, bagaimana proses pendidikannya, ternyata hanya disodori sebuah target hafalan. Hanya hafal saja, tapi bacaannya itu masya Allah jauh dari kata fasih begitu. Sehingga kami datang membuat satu konsep pendidikan. Hafal itu adalah ya memang adalah sebuah tujuan, tapi ada tujuan yang dari Al-Quran itu secara bacaan adalah yang lebih utama dari kefasihannya. Percuma kemudian menghafal Quran, punya hafalan 30 juz, namun bacaannya tidak fasih, bahkan salah-salah, sehingga dia bukan sedang menghafal Quran, barangkali dia bukan dalam keadaan bukan menghafal Quran, bahkan naudzubillah-nya sampai menghina Al-Quran. Seperti pada contohnya tak fasih dalam membaca huruf ha secara sempurna, sehingga pada penggalan kata misalkan alhamdulillah yang memang maknanya adalah memuji Allah, tapi ketika tak sempurna dalam pelafalan huruf ha-nya menjadi ha, itu menghinakan Allah, segala kehancuran bagi Allah. Sehingga kami itu berkomitmen untuk Al-Quran ini memang step by step sampai pada tujuannya, yaitu hafal Quran, namun step by stepnya itu tidak ditinggalkan, karena memang fenomenanya di sini step by stepnya ada yang ditinggalkan, bahkan sehingga dia hafal hanya sekedar hafal, tapi bacanya luar biasa kemana-mana. Juga kemudian itu program yang pertama yang menjadi unggulan kami. Yang kedua adalah Al-Qurannya hafal plus Al-Qurannya faham. Sehingga kita tekankan kepada kemampuan dari memahami Al-Quran, seperti mana misalkan nahwu sorofnya, begitu kemudian bahasa Arabnya dan sebagainya. Sampai detik ini puncak prestasi kami untuk santri dari Ma'had Darul Fakih di usia kurang lebih 13 tahun itu sudah mampu membaca kitab kuning. Jadi sudah mulai berproses untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga tidak ada harokatnya sekalipun bisa membacanya. Jadi bisa
seorang penghafal Al-Quran misalkan lupa harokat, ketika dia mampu dalam hal nahwu sorofnya, dia mampu menentukan ini harokatnya harusnya apa, walaupun dia dalam keadaan tidak hafal, apalagi kalau sudah hafal begitu. Tidak hanya sekedar itu, tapi bisa kemudian memahami dari apa yang dia hafal, sehingga apa yang dia hafal menjadi sebuah bimbingan kehidupan, sehingga dari apa yang dia paham itu menjadi sebuah ilmu yang bisa dibimbingkan kepada masyarakat setempatnya. Oke. Berarti untuk angkatan tahun ini untuk santriwati baru gimana ini? Untuk tahun ini mudah-mudahan kalau kita tidak meleset dari perencanaan, mudah-mudahan di bulan Oktober ini sudah kita mulai pendaftaran untuk pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini baru kita buka Juli kemarin. Namun qadarullahnya memang luar biasa peminatnya untuk di program pondok pesantren. Walaupun sebenarnya pondok pesantren itu bukan program utama kami. Nah, itu kami berdiri dari 2023 akhir itu memang kita fokus kepada santri kalong. Tapi ternyata pada perjalanannya banyak yang minta mukim dan sebagainya. Sehingga ya mudah-mudahan di bulan Oktober ini bisa kita siapkan kurikulum dan sebagainya, fasilitas yang ada, penunjang dan sebagainya untuk kita buka program pondok pesantren begitu. Usia mulai dari SMP. Masya Allah. Nah untuk kuotanya sendiri gimana ini Gus? Kuotanya kita di 20 santri dan 20 santriwati. 20 maksimal. Ya. Oke. Dan kalau kita melihat pengajaran ini penting banget ya. Kalau di Mahat gimana ini? Untuk pengajarnya kami alhamdulillah semua backgroundnya dari seorang sarjana. Kalau saya sendiri alhamdulillah karena sebagai pemilik saya juga dari background pendidikan manajemen pendidikan begitu. Jadi ketika di kuliahnya mengambil umum manajemen pendidikan, tapi background ke-Al-Quranan, dinul Islam dan sebagainya, kami 6 tahun di pondok pesantren begitu. Di 6 tahun pendidikan agama di pondok pesantren, kemudian 3 tahun 4 tahun di pendidikan umum di Universitas Negeri Yogyakarta. Begitu. Oh, berarti pengajarnya ini dari semua background, berbagai macam background. Betul. Ada berapa sekarang pengajar di situ? 7, ada 7 pengajar dan ini akan bertambah lagi, kurang lebih ada 3 pengajar tambahan yang ada dari tafsir Al-Quran dan hadis, kemudian ada dari pendidikan agama Islam, kemudian ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oke, ini kalau kita melihat seperti Hafiz Indonesia ya, ini ada Arfan sendiri. Ini kalau untuk Mahat sendiri, ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada santriwati untuk mengikuti berbagai lomba di luar atau gimana? Atau ada yang mengarahkan dari Mahat sendiri? Pada prinsipnya perlombaan itu kita serahkan kepada setiap individu individu santrinya, orang tuanya. Jikalau memang itu menjadi salah satu wadah untuk memotivasi anaknya, santrinya maupun orang tuanya untuk kemudian makin semangat murojaahnya, itu kita memotivasi untuk mengikutinya begitu. Adapun kalau misalkan kami kemudian mendapatkan informasi perlombaan, ya maka beberapa santri-santri yang potensial yang memang mau dan kemudian menjadi satu wadah untuk memotivasi murojaah, kemudian menghafal Quran dan sebagainya, itu kita akan fasilitasi begitu. Asal tidak menjadi beban saja begitu. Dan tidak menjadi tujuan untuk menghafal Quran agar ikut lomba dapat piala, dapat uang. Itu hanya bonus saja. Maka dari itu kita tidak mengejar itunya. Istilahnya kalau memang itu menjadi kebaikan kepada ananda sebagai penghafal Quran, makin semangat lagi murojaahnya dan sebagainya, itu kita akan fasilitasi. Oke, ini berarti dari awal kemarin Arfan mendaftar mulai dari 0 sampai menjadi juara ketiga Hafiz Indonesia. Ini berarti support terus dari Mahat ya? Betul. Oke, Masya Allah. Baik, kita ke orang tua Arfan sendiri. Gimana ini kalau ada yang belum tersampaikan nih dari seorang Arfan ini? Tersampaikan? Nggak, maksudnya tercapai gitu. Yang belum tercapai sendiri untuk Arfan. Kalau untuk masalah tercapai mengalir aja gitu, enggak ya. Yang penting balik lagi, yang penting Arfan tetap kepada jalurnya sebagai penghafal Al-Quran gitu. Harga mati untuk sebuah penghafal Al-Quran itu adalah murojaah. Oke. Kalau saya pribadi melihat beliau semua ini paket lengkap. Jadi pertama komitmen orang tuanya yang sungguh luar biasa. Secara teori sebenarnya mudah. Dalam praktek menghafal Quran itu sangat-sangat mudah.
didengarkan audio, kemudian anaknya disuruh duduk kemudian menghafal Quran. Secara sederhana sebenarnya teorinya mudah sekali. Tapi yang sangat mahal itu adalah komitmen. Apalagi kalau sebuah anak ya yang belum tahu apa-apa, masih sukanya main, ini yang sangat berpengaruh adalah orang tua, khususnya ibunya, dalam hal komitmennya. Kalau ini udah benar-benar menghujam, benar-benar komitmen, itu mahal sungguh luar biasa. Jadi kenapa kemudian kami sangat bersemangat untuk mensyiarkan orang istimewa ini, karena komitmennya ini langka. Jadi secara teori ya mau buka di Google, di YouTube itu banyak sekali menghafal Quran seperti apa, anak kecil itu bagaimana proses, itu banyak sekali. Tapi yang sangat-sangat penting di dalam proses itu adalah komitmennya, baik komitmen anaknya maupun komitmen orang tua. Karena ini masih anak-anak, maka yang paling menentukan adalah orang tuanya. Orang tuanya komitmen sungguh luar biasa, anaknya ditambah potensial yang juga luar biasa. Ya, Arfan ini ya bisa dikatakan anak yang di luar kemampuan anak pada umumnya. Kalau anak pada umumnya kalau didengarkan murotal ya yaudah didengarkan aja, nggak menjadi sebuah hafalan dan sebagainya, apalagi kemudian bisa dibacakan hafalnya dan sebagainya. Tapi Arfan ini sedini mungkin sampai 4 tahun, 5 tahun, dia ketika didengarkan audionya, kekuatannya adalah di audionya, apa yang dia dengar itu apa yang dia hafal. Jadi benar-benar hafal, kemudian apa yang dilantunkan itu benar-benar secara nadanya juga sama. Jadi itu satu keistimewaan bagi si Arfan ini. Itu punya potensial ditambah komitmen orang tuanya yang menjadi satu paduan yang itu spesial banget buat saya pribadi, dan ini harus kita besarkan untuk menginspirasi orang-orang di luaran sana begitu. Ini kalau kita ngomongin antara belajar sama bermain, kalau Arfan sendiri gimana ini, Ibu? Oh, untuk belajar dan bermainnya, kalau untuk waktu belajarnya tetap seimbang gitu. Seimbang ya? Ya, karena balik lagi ngeliatin moodnya Arfan, jangan sampai dia itu merasa menghafal Al-Quran itu sebuah tekanan gitu. Jadi saya sendiri membangun mood Arfan itu nggak apa-apa menghafalkan Al-Quran sembari menggambar, bermain gitu. Oh, terserah Arfan sendiri ya. Tapi yang penting Arfan masih dalam ya main HP ngeliat, karena murotal Arfan dari handphone kan gitu, dari YouTube berbagai macam shake berbagai macam. Kalau Arfan sendiri lagi denger dari Qori Muzammil, Muzammil Asbabullah. Jadi masih pakai itu. Yang penting balik lagi ke kontrak tadi, Arfan tetap mendengarkan Al-Quran gitu. Berarti kalau mood tergantung mood juga ya. Kalau moodnya lagi nggak enak, berarti nggak boleh diganggu gitu kan. Kebanyakan moodnya nggak enak itu kan ada penyebabnya gitu benar. Ya. Kayak misalkan dia lagi lapar atau kayak gimana, sebisa mungkin kenyangkan dulu perutnya gitu. Kebutuhannya kita kita penuhin dulu. Jadi kalau saya pribadi jangan sampai dia nggak mood gitu, apapun gitu. Jadi kesananya juga bakalan lancar gitu, ngaturnya nggak bakalan ada tantrum kayak gitu, insya Allah nggak ada. Baik, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar hijrah yang ada di luar. Semoga untuk pesan saya, usia anak yang terbaik untuk memulai hafalan Quran itu ya sedini mungkin gitu. Karena ketika anak itu udah terbiasa dengan Al-Quran dari kecil gitu, dia akan pasti ngebawa terus Al-Quran itu sebagai pendamping setianya dimanapun dan kapanpun dia berada. Jadi benar-benar harus bawa Al-Quran itu dari kecil, kenalkan kepada orang tua dimanapun berada, kenalkan anak itu dari Al-Quran itu sedini mungkin gitu. Jangan sampai anak itu mengenal sosok panutan yang lain di luar Al-Quran gitu. Jadi kenalkan Islam lebih dalam ke anak, buatlah konsep mendidik anak itu benar-benar full dari Islam gitu. Jangan sampai ada figur lain di luar Islam, apalagi nauzubillah min dzalik, yang anak kita idolakan gitu. Oke, Gus, ada yang ingin disampaikan, Gus? Anak itu mau dibawa kemana, menjadi apa, itu tergantung orang tuanya. Khususnya adalah seorang ibu. Memang betul suami atau bapak adalah sebagai kepala rumah tangga, kepala sekolah. Tapi pada fakta lapangannya adalah orang tua ini sebagai gurunya, mendampingi secara intens 24 jam. Kepala sekolahnya ngurusi yang lain, nafkahi dan sebagainya begitu. Pada artinya ketika anak ini akan dibawa sebagai aset dunia akhirat,
yang kemudian menyelamatkan orang tuanya kepada jalan kebaikan ya kemudian sampai kepada surganya, maka Al-Quran itu adalah awal daripada apapun. Ketika anak kita ingin kemudian diarahkan kepada kebaikan, bisa menjadi aset kita, orang tuanya, dunia dan akhirat, maka Al-Quran menjadi awal daripada apapun. Ketika kita itu komit pada hal demikian, maka Al-Quran itu akan menjadi penghias di setiap kehidupannya mulai dari sedini mungkin. Mulai dari bayi dihiasi dengan suara-suara murotal Al-Quran. Kemudian orang tuanya membacakan Al-Quran. Kemudian dalam proses pertumbuh kembangan anak sampai kepada remaja, dewasa dan seterusnya terus didekatkan Al-Quran, maka Al-Quran itu ketika melekat kepada diri si anak sedini mungkin itu akan menjadi magnet. Magnetnya bukan magnet keburukan tapi magnet kebaikan, sehingga akhlak-akhlak yang baik yang di luar sana yang kita butuhkan seperti sabar, tanggung jawab dan sebagainya, insya Allah itu akan menjadi satu tarikan dari magnet Al-Quran itu kepada akhlak-akhlak kebaikan, sehingga visinya kemudian cita-citanya dan ujungnya adalah ketika anak ini menjadi seorang penghafal Quran, dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, apapun kemudian melekat dirinya adalah sebagai penghafal Quran, orang yang cinta Al-Quran, maka insya Allah anak ini menjadi aset kepada orang tuanya, kepada keluarganya, dunia dan akhirat. Bukankah ketika nanti di akhirat anak yang kemudian cinta terhadap Al-Quran, maka dia bisa mensyafaati keluarganya, maka inilah yang disebut sebagai aset dunia akhirat. Orang tuanya mungkin ya tidak bisa apapun ya, baca Quran aja masih belepotan. Tapi kalau dengan komitmennya sini aja kemudian mampu mengarahkan anak sehingga seistimewa ini, maka itu menjadi aset yang ya tidak bisa dinilai dengan apapun. Gitu. Ya. Arfan, ada yang ingin disampaikan Arfan untuk pendengar yang ada di rumah? Ada yang ingin disampaikan? Pesan Dede untuk Ada pesan-pesan nggak? Kalau kami itu lahirnya tanggal 2017. pesannya untuk para penghafal Al-Quran. Pesannya untuk para penghafal Al-Quran, Al-Quran gerbang pintu surga, gerbang surga. Misal. Kami sebagai aset dunia akhirat, kami juga sebagai aset Batam. Iya. Motivasiin sama anak-anak yang lain, semangat menghafal ya. Kasih semangat dong. Jadi semangat menghafal ya. Jadi gitulah pesanku. Itulah pesan. Baik, Ustadz, ada yang ingin disampaikan Ustadz untuk yang terakhir? Mungkin terakhir ya, Arfan suka surat apa? Surat apa yang Arfan paling suka gitu? Surat yang Arfan hafal. Oh, ya. Coba Arfan baca satu surat lah atau beberapa ayat gitu yang dari surat-surat yang Arfan benar-benar cinta dengan surat itu. Surat apa aja? Mau dengan artinya. Yang mana? Boleh dengan artinya, boleh. Ya, terserah Arfan. Pokoknya surat yang Arfan suka gitu. Yang Arfan udah hafal. Aus kulhu. Hah? Jangan Boleh. bulu dong. Boleh aja, boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu dialah yang Maha Esa. Allahu samad. Allah itu Maha Esa, satu. Allah tempat bergantung ya. Kemudian Lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah menangani dirinya kepada orang-orang kafir. Dan Allah tahu dialah Allah lah yang Maha Esa. Sadaqallahu azim. Maha benar dengan Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa ya Pak Tommy ya. Jadi hafal Al-Quran bukan hanya dihafal tapi ditadaburi, dipahami ya.
tadi kata Gus tadi juga sudah diajarkan nahwu shorof ya. Ini memang penting ya. Karena banyak orang khususnya kalau kita dengan orang baca Al-Quran itu kalau ayatnya panjang terus tidak ada tanda berhentinya, dia bingung dia mau berhenti di mana, napasnya udah habis. Tapi kalau dengan paham tentang ilmu-ilmu bahasa Arab itu dia tahu kalau napasnya pendek, dia tahu dia harus berhenti di mana. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang dari kami Pak Tommy, jazakallahu khairan Pak Tommy. Gus dan juga keluarga Hijrah, itu tadi perbincangan kami ya bersama Hafiz Indonesia juara 3 ada Arfan Manaf Asidik ya, terus ada orang tua beliau ada Ade Altika Sari dan juga ada Gus Agung ya. Semoga saja apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan di kesempatan sore hari ini bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kita semua. Baik, pastikan untuk radio Anda tetap bergabung di 102,3 FM Hijrah Radio. Terima kasih untuk waktunya buat tamu kita untuk sore hari ini sudah datang ke Hijrah ya Gus ya. Dan insya Allah nanti insya Allah kita waktu ketemu lagi ya Gus ya. Baik keluarga Hijrah, jangan kemana-mana, tetap di Hijrah Radio 102,3 FM Batam. Dan kita pamit untuk kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Hijrah, baru saja Anda ikuti talk show eksklusif dari Hijrah Radio Batam. Nantikan talk show eksklusif berikutnya hanya di Hijrah Radio 102,3 FM Batam. Inspirasi keluarga Anda.